Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'd. Tidak faham saja hebat, apalagi kalau faham. Inilah kisah yang akan kita bawakan kali ini. Ada sebuah cerita menarik, tapi tentunya bukan menarik beca ya. Sebuah kisah yang bertajuk Sekeranjang Air. Diceritakan ada seorang kakek tua yang hidup dengan cucunya di sebuah perkebunan kecil yang indah. Ia memiliki kebiasaan bangun setiap pagi, lalu ia duduk di kursi yang ada di dapurnya sambil membaca Al-Quran. Itulah kebiasaan yang dilakukan oleh sang kakek setiap hari. Cucunya yang masih kecil itu bercita-cita ingin menjadi seperti kakeknya. Oleh karena itu, sang cucu selalu mencoba untuk menirukan apa yang dilakukan oleh sang kakek selagi ia bisa. Pada suatu hari, sang cucu bertanya kepada si kakek. Kata sang cucu, "Wahai kakek, aku selalu mencoba menirukan kakek untuk membaca Al-Quran. Tetapi banyak kata-kata dalam Al-Quran itu yang tidak aku mengerti. Kalaupun aku mengerti, maka cepat sekali aku lupa. Kalau begini terus, apa gunanya aku membaca Al-Quran jika aku tak paham isinya?" Kata sang cucu sambil cemberut. Mendengar perkataan cucunya, sang kakek pun tersenyum lembut. Kemudian, tanpa berbicara sepatah kata pun, sang kakek mengambil keranjang arang yang berada di sampingnya dan memasukkan arang yang ada di dalam keranjang tersebut seluruhnya ke dalam tungku pemanas. Sambil ia berkata, "Wahai cucuku, bawalah keranjang arang yang sudah kosong ini ke sungai. Lalu isilah dengan air, kemudian bawa kembali ke sini," kata sang kakek. Kemudian sang cucu melakukan perintah sang kakek. Ia pun menuju sungai dengan membawa keranjang arang itu. Lalu ia bawa ke rumah. Tetapi semua air yang dibawanya dengan keranjang itu bocor semua sebelum sampai ke rumah. Karena memang keranjang arang itu kan bolong-bolong. Sesampainya di rumah, sang kakek melihat cucunya sambil tertawa dan berkata, "Kamu harus berjalan lebih cepat lagi." Kemudian sang kakek menyuruh kembali cucunya untuk pergi ke sungai dengan membawa keranjang tersebut untuk mencoba lagi yang kedua kalinya. Kali ini sang cucu berlari lebih cepat lagi, tetapi sekali lagi keranjang yang diisinya dengan air itu kembali kosong sebelum sampai ke tempat kakeknya. Dengan nafas terengah-engah, nampak kebingungan di wajahnya. Kemudian sang cucu berkata pada sang kakek, "Wahai kakek, tidak mungkin aku bisa mengambil air dengan keranjang ini. Aku akan mengambil ember sebagai ganti keranjang," kata sang cucu. Namun sang kakek menjawab dengan tegas, "Yang aku inginkan bukan seember air, tetapi sekeranjang air. Kamu hanya kurang keras dalam berusaha," kata sang kakek. Kemudian sang kakek keluar untuk menyaksikan cucunya yang mencoba lagi mengambil air dengan keranjang. Sementara itu, sang cucu sangat yakin di dalam hatinya bahwa ia tidak mungkin bisa mengambil air dengan keranjang. Meskipun dia berlari secepat apapun, air tetap akan bocor sebelum sampai ke rumah. Tetapi karena ia ingin menunjukkan kesungguhannya kepada sang kakek, sang cucu pun tetap melaksanakan perintah si kakek. Sesampainya di sungai, sang cucu kemudian melempar keranjang tersebut
yang dibawanya ke sungai, kemudian menariknya dan berlari secepat mungkin menuju ke rumah. Tetapi setelah sampai di rumah dan melihat keranjang yang diisinya dengan air telah kosong kembali untuk ketiga kalinya, sambil terengah-engah dia berkata pada kakeknya, "Lihat kek, tidak ada gunanya kan?" Kemudian sang kakek berkata dengan serius, "Jadi kamu pikir semua ini tidak ada gunanya?" Kata sang kakek, "Coba lihat, sekarang keranjang yang kamu bawa." Kemudian sang cucu pun menengok ke dalam keranjang yang dibawanya. Dan untuk pertama kalinya, dia baru menyadari bahwa keranjang yang dibawanya tersebut sekarang sudah berbeda, sudah berubah. Yang sebelumnya keranjang tersebut kelihatan tua, kotor, dan hitam karena arang, kini telah bersih luar dalam dan tampak seperti baru. Kemudian sang kakek berkata, setelah memberikan kesempatan sebentar kepada sang cucu untuk mengatur nafasnya yang terengah-engah. Kata sang kakek, "Wahai cucuku, inilah yang akan terjadi jika kamu membaca Al-Quran. Mungkin saat ini kamu belum faham dengan apa yang kamu baca, atau kamu faham tetapi sebentar kemudian setelah kamu menutup Al-Quran, kamu tidak bisa mengingat apapun tentang apa yang telah kamu baca." Kemudian sang kakek melanjutkan, "Tetapi ketika kamu membaca lagi dan lagi, maka akan tampak perubahan pada dirimu, baik yang tampak oleh mata ataupun tidak tampak kamu sadari. Oleh karena itu, wahai cucuku, tetaplah kamu membaca Al-Quran, dan jangan pernah kamu tinggalkan kalamullah, Al-Quran ini, buat selama-lamanya." Demikian cerita singkat kita kali ini. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.